Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam. Di channel ini kita akan sama-sama belajar. Buat teman-teman yang baru aja mampir di channel Obed Syam, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan tentunya tak kalah penting adalah nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi pada saat saya upload video-video terbaru. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, saya doakan semoga kalian, khususnya kaula muda, harus terus berkarya, harus terus belajar agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya lebih hebat. Oke, di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua, yaitu 3 ciri orang yang tidak akan berhasil di bidang apapun. Oke, untuk ciri yang pertama yaitu tipe orang yang tidak mau mencoba. Tentunya kita diberikan kebebasan untuk memilih dalam kehidupan ini. Semua orang memiliki waktu maupun hak yang sama tentunya. Kita memiliki waktu selama 24 jam. Namun tentunya yang membedakan nasib kita ke depan yaitu respon kita terhadap kehidupan ini. Banyak sekali kita mungkin mendapatkan peluang yang sama, namun ending ketika kita melewati peluang demi peluang tentunya akan menjadi pembeda nasib kita ke depan. Nah, buat teman-teman, inilah satu ciri ketika kita tidak berani untuk mencoba sesuatu. Tentunya kita jangan harap akan menjadi pribadi yang berhasil, karena keberhasilan itu tentunya akan melalui sebuah proses. Nah, ketika kita belajar bersepeda, tentunya kita seringkali jatuh pada saat di awal kita belajar bersepeda. Ketika sering jatuh, lalu kita belajar tentang keseimbangan supaya ketika jalan sepeda kita bisa seimbang di atas sepeda. Nah, hal itu harus kita coba, harus kita lalui prosesnya, walaupun melewati jatuh terlebih dahulu. Nah, begitupun dengan kita untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, tentunya kita akan melewati berbagai macam halangan maupun rintangan. Nah, buat teman-teman semua, tentunya nggak ada yang namanya sukses secara instan. Segala sesuatu dalam kehidupan ini melalui step by step yang dinamakan proses. Jangan sampai kita lemah atau termakan oleh kosakata yang tidak memberdayakan diri kita. Salah satunya seperti berkata, gue gak bisa, gue gak mampu. Padahal kita sama sekali belum mencobanya. Terkadang banyak orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang-orang yang tentunya mau untuk mencoba, mau atau berani untuk memulai. Buat teman-teman yang ingin berhasil di bidang apapun, tentunya kita jangan sampai menjadi pribadi yang patah semangat, tidak punya harapan, dan tidak berani untuk mencoba. Dan poin yang kedua yaitu orang yang suka mencari alasan. Nah, di sini siapa yang merasa dirinya masih selalu beralasan? Nah, saya ingin share pada teman-teman semua, perbedaan
nasib kita seringkali dikalahkan oleh sebuah alasan. Orang-orang yang auto gagal, mereka adalah orang-orang yang memiliki segudang alasan. Tentunya yang namanya alasan itu tidak akan membawa diri kita ke perubahan yang lebih baik. Tentunya seringkali kita melihat fenomena-fenomena baik itu secara pembenaran diri sendiri maupun karena rasa malas, senang berada di zona nyaman, sehingga ketika kita merespon peluang, merespon sesuatu, kita selalu beralasan. Tentunya alasan tidak akan memberi dampak yang positif kepada diri kita. Makanya janganlah menjadi seorang deluser atau kita memiliki pola pikir yang serba-serbi, memiliki alasan. Ketika kita melihat orang bisa sukses, beralasan karena mereka terlahir dari golongan orang ada. Tapi kita bisa melihat dengan sudut pandang atau keterbukaan mata kita bahwa banyak tidak sedikit orang-orang hebat, orang-orang sukses yang mereka lahir atau memulai dari keluarga biasa-biasa aja, bahkan bisa dikategorikan keluarga orang-orang miskin. Namun mereka tidak beralasan. Mereka mencari sebuah solusi, berani untuk maju, berani untuk mencoba, sehingga mereka menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bisa melewati step by step di fase-fase kehidupan. Dan yang ketiga, ciri orang yang tidak akan berhasil di bidang apapun adalah tipikal orang-orang yang suka menunggu. Nah, buat teman-teman nih, khususnya kaula muda yang masih senang rebahan, janganlah stop mulai dari sekarang. Coba maksimalkan potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada diri kita untuk kita berkarya, untuk kita belajar, untuk kita mencoba. Tentunya menunggu adalah sesuatu yang tidak akan memberi dampak positif kepada diri kita. Bahkan karena menunggu, kita bisa tergerus oleh sebuah perubahan. Kita bisa tertinggal oleh teman-teman kita, rekan kita. Maka dari sekarang mulailah untuk bergegas. Jangan sampai kita menjadi tipe orang yang menunggu untuk disuruh. Kita tidak pernah memancing pikiran kita, otak kita untuk meriset, untuk berinovasi, untuk merenung. Bahkan mungkin kita seringkali ketika mau memulai bisnis, kita melihat atau menunggu terlebih dahulu orang lain berhasil, baru kita memulai. Coba, apabila orang lain sudah running, udah riset, baru kita memulai, tentunya akan semakin banyak pesaing kita, akan semakin ketat, justru akan semakin sulit kita. Tapi apabila kita bisa menjadi manusia atau pribadi yang inovatif, membawa sebuah perubahan, tentunya kita akan menjadi pribadi yang bernilai. Tentunya kita jangan sampai menunggu. Kebanyakan dari diri kita menunggu mendapatkan sebuah hidayah. Ingat, hidup ini ada
prosesnya. Tidak semata-mata kita bakal berubah menjadi suatu. Apabila kita menjadi expert atau pintar di salah satu bidang, tentunya kita harus belajar, dan hal itu pun membutuhkan sebuah waktu. Tak kita mau menjadi seorang dokter, kita harus mempelajarinya, kita harus sekolah. Begitupun kita ingin expert di bidang bisnis, kita tentunya bakal mengalami kegagalan demi kegagalan. Namun kita terus bangkit sehingga kita menemukan kata berhasil. Apapun itu, kita tidak bakalan dengan bim salabim, abrahkadabra. Segala sesuatunya bisa kita dapatkan dengan kita bergegas, dengan kita memulai, tidak dengan menunggu. Tentunya apabila kita kaula muda yang ingin expert di bidang apapun, smart di bidang apapun, mari kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita menunggu suatu berubah, tapi mari kita sambut sebuah perubahan dalam kehidupan ini, supaya kita bisa menyesuaikan, sehingga kita bisa mengikuti. Dan tentunya setiap detik, menit, perubahan ini selalu datang. Apabila kita tidak belajar, apabila kita tidak sesegera mungkin, tentunya kita akan tertinggal. Kalau kita ibaratnya membangun sebuah impian di dalam atas atau di atas bantal, mustahil tentunya kita akan menjadi pribadi yang auto gagal. Oke, buat teman-teman, khususnya kaula muda yang selalu berkarya memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada dalam diri kita, ayo maksimalkan, ayo gali pengetahuan sebanyak mungkin. Ayo kita pelajari pengetahuan-pengetahuan baru, skill-skill baru, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bernilai baik buat diri kita sendiri, apalagi kita memiliki dampak buat masyarakat dan orang di sekitar kita. Oke, itulah 3 ciri orang yang tidak akan berhasil di bidang apapun. Buat teman-teman semua yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa sama-sama belajar dengan saya. Oke, di channel Obed Syam kita tunggu bersama-sama, kita belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah 3 ciri orang yang tidak akan berhasil di bidang apapun. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki keberanian untuk mencoba. Yang kedua adalah orang yang selalu mencari alasan atau orang-orang yang selalu beralasan. Dan yang ketiga adalah orang yang tipikalnya selalu menunggu dan menunggu keajaiban, menunggu keajaiban gak bakalan datang. Tentunya kita harus memulai, kita harus bergerak. Oke, itulah 3 ciri orang yang tidak akan berhasil di bidang apapun di video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam muda berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.